Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 7 Maret 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kejadian 9 ayat 8-17. Kejadian 9 ayat 8-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku, serta kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin, firman Tuhan. Mengingat janji Allah. Sekilas perjanjian Allah dengan Nuh terlihat seperti perjanjian biasa, namun perjanjian tersebut unik dan berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain dalam Alkitab. Biasanya Tuhan mengadakan perjanjian dengan orang tertentu atau suatu bangsa. Kali ini ia melibatkan bumi dan seluruh makhluk di dalamnya. Tidak hanya itu, karakteristik perjanjian ini hanya bisa ditemui dalam perjanjian Allah dan Nuh. Perjanjian itu memiliki 3 karakteristik. Pertama, perjanjian itu terjadi secara sepihak. Allah mengadakan perjanjian tersebut tanpa meminta kesepakatan dari ciptaannya. Kedua, perjanjian ini berlaku tanpa syarat. Pada umumnya, dalam perjanjian yang dilakukan oleh Allah, manusia dituntut melakukan sesuatu untuk Allah. Akan tetapi Allah mengadakannya tanpa ada kewajiban bagi ciptaannya. Ketiga, perjanjian ini berlaku permanen. Suatu perjanjian bisa terancam batal apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian tersebut. Hal yang berbeda ditunjukkan Allah saat mengadakan perjanjian ini turun-temurun sampai selama-lamanya, ayat 12-16. Tidak ada apapun yang bisa membatalkan perjanjian ini. Selama bumi masih ada, Allah tidak akan memusnahkannya dengan air bah lagi. Materai yang digunakan Allah untuk perjanjian ini pun sangat unik dan khas, yaitu pelangi. Semua karakteristik khusus tersebut menegaskan pentingnya Allah dengan Nuh. Pelangi sebagai tanda perjanjian juga menjadi pengingat visual terhadap kebaikan dan kasih Allah dan seluruh ciptaan. Keunikan perjanjian ini membawa kita untuk terus mengingat pemeliharaan Allah yang selalu dinyatakan bagi segala makhluk. Janji dan peringatan ini pun terus kita hidupi dengan tetap setia beriman dalam penuhnya tantangan zaman. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.